Jakarta, Ibu Ana Ratna Mustika. Lama saya menghafalnya, saya lihat dulu di Google tadi. Hadir bersama kita Bapak Ketua DPRD, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara kita malam ini ada 3. Ustadz tahu dari mana 3? Ada tertulis di baliho. Yang pertama, haul Pangarsa Kiai Haji Asep Jamaluddin. Jamal, keindahan, din, agama. Untuk apa dibuat haul? Karena kita mau melihat bagaimana namanya menjadi keindahan agama. Kita ingin anak-anak muda yang hadir malam ini menjadi keindahan agama, bukan perusak agama. Beliau sudah meninggal setahun yang lalu, tapi bisa menghadirkan orang sebanyak ini. Banyak orang hidup tidak bisa mengumpulkan orang hidup. Buktinya di mana? Saya melihat ada kepala daerah membuat acara open house. Wow. Nggak ada orang yang datang. Tapi itu mungkin di tempat lain. Kalau di Purwakarta banyak yang datang. Orang hidup tidak bisa mengumpulkan orang hidup. Almarhum, beliau sudah meninggal setahun yang lalu, bisa mengumpulkan orang hidup seramai sebanyak ini. Ini adalah di antara karomah kemuliaan yang diberikan Allah. Kalau mau melihat orang, jangan ketika hidupnya. Betapa banyak orang hidupnya dimuliakan, disanjung, tapi ketika meninggal dunia terlupakan. Almarhum sudah meninggal setahun yang lalu, sampai hari ini orang masih mengingatnya. Ini menjadi pelajaran buat kita bersama, bil khusus Abdul Somad. Seakan-akan Abdul Somad malam ini ditegur, hai Abdul Somad, apakah kau bisa seperti almarhum Pangarsa Kiai Haji Asep Jamaluddin? Beliau sudah meninggal setahun, orang masih ingat. Kamu Abdul Somad 3 hari nggak update status, orang udah lupa. Betul? Betul kata jamaah. Aduh, kalaupun betul janganlah terlalu jujur. Bilanglah agak pelan dikit. Betul Pak Ustaz, memang betul. Ini pelajaran penting. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal sebut yang baik-baik saja. Untuk almarhum Kiai Haji Asep Jamaluddin, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolong suara saya jangan bandingkan dengan suara Ustadz Fikri Haikal. Ustadz kok tahu? Saya kan dengar suara beliau dari kamar tadi. Saya penasaran mana orangnya. Ternyata masih kesempatan ibu untuk jadi mertua. Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Terpukau semuanya saking lupa siapa mertuanya. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. So sweet. Betapa indahnya punya menantu seorang qari. Allahu Akbar. Mudah-mudahan mantu-mantu ibu semuanya adalah orang-orang yang hafal Quran, menjaga Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, insyaallah. Anak saya sudah nikah semua Pak Ustaz, cucunya insyaallah. Cucu saya sudah nikah juga Pak Ustaz. Udahlah seterusnya. Yang penting tidak ada kata-kata terlambat. Tapi anak saya sudah nikah sama Fir'aun Pak Ustaz. Mudah-mudahan bertaubat. Taubat nasuha. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Kiai Haji Asep Jamaluddin? Umur 21
sudah mengajar kitab mahalli. Kamu 21 tahun, apa yang kamu ajar? Chatting, browsing, camping, kencing. 20-an tahun Zaid bin Thabit menjadi penterjemah Nabi Muhammad SAW. Ta'allamtuhu wa 'adaqtuhu, aku belajar bahasa Yahudi, aku menerjemahkan surat-surat Nabi. Umurnya tak sampai 20 tahun. Umur 18 tahun Usamah bin Zaid diangkat menjadi panglima. Umur 21 tahun Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Kamu menaklukkan apa? Saya menaklukkan hati dia. Banyak juga penakluk di samping ini. Ini gelap semua ini. Masya Allah, tabarakallah. Yang hadir-hadir yang gelap-gelap ini insya Allah terang benderang di surga jannatul. Begitu cara menyenangkan hati orang yang gelap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita mau belajar. Bagi orang yang tidak tahu, kitab mahalli bagi dia sepele saja. Tapi bagi orang yang ada di pondok pesantren, dari mulai belajar kitab paling kecil, Matan Al-Ajurrumiyah, naik ke atas Kawakib Durriyah, naik ke atas Al-Imriti, naik ke atas Alfiyah Ibni Malik. Nggak paham matannya, baca syarah Ibni Aqil, lalu buka kitab fikih Matan Takrib, baca syarahnya Fathul Qarib, naik lagi ke atas, naik lagi ke atas I'anatut Talibin, barulah dia sampai ke mahalli. Umur 21 tahun sudah bisa bukan membaca, mengajarkan kitab mahalli. Insya Allah semangat itu yang terus di pesantren yang sedang malam ini kita berkumpul bersama insya Allah. Amin. Pesantren Nur Rahman Al-Burhani, semangat dari Pangarsa Kiai Haji Asep Jamaluddin mesti terus sampai hari kiamat insya Allah. Allahu Akbar. Itu namanya takbir susulan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari almarhum? Almarhum meninggalkan anak yang bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Itulah dia Kiai Haji Kiai Fikri Firmansyah Jamaluddin. Jadi siapa yang meragukan kepemimpinan Kiai Fikri, lihatlah manusia yang ramai seperti semut hitam dan semut merah. Yang ada lampu semut merah, yang gelap semut hitam. Dua-duanya adalah makhluk-makhluk, tentara-tentaranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, masuklah kamu ke sarang-sarang kamu. Kenapa? Karena mereka adalah pasukan-pasukan yang dipimpin oleh bala tentara. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti ada pemimpinnya. Hari ini dipimpin oleh Kiai Fikri Firmansyah Jamaluddin. Almarhum meninggalkan anak yang soleh, bukan soman. Jadi malam ini kita sedang belajar dari almarhum. Almarhum meninggalkan pesantren. Setelah meninggalkan pesantren, beliau pun meninggal dunia. Tadi waktu makan saya tanya Kiai Fikri, berapa umur almarhum meninggal? 50 berapa tadi Kiai? 54 tahun. 54 tahun berarti saya 8 tahun lagi. Saya sekarang udah 46 walaupun kelihatannya 25. Umur itu kan bukan masalah waktu, tapi masalah rasa, guys. Beliau mendirikan pesantren, mendidik anak baca kitab,
setelah itu anaknya sudah siap melanjutkan, meninggal kematian yang sangat indah, tidak merepotkan orang, tidak menyusahkan. Beliau salah satu tanda husnul khotimah insyaallah. Tadi saya ngobrol dengan Ustadz Said Joban, melihatkan foto-foto almarhum, ada botol minuman keras. Apa ini Ustaz? Beliau tidak hanya baca kitab di pondok, beliau tidak hanya sekedar menghafal nazam, menghafal matan, tapi beliau bergerak dalam amar ma'ruf nahi munkar. Allahu Akbar. Banyak orang merasa nyaman di pondok pesantren, yang penting baca, yang penting baca fikih, baca akidah, baca nahwu, baca saraf, baca balaghah, baca ma'ani, baca mantik, baca bayan. Apa yang terjadi di luar tidak mau tahu. Beliau tidak demikian. Membangun pondok pesantren, baca kitab, mengamalkan kitab, tapi juga mengerti apa yang terjadi di luar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat ma'ruf, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat munkar. Saya melihat dengan gambar nyata, mendengar cerita, ada buktinya. Semangat nahi munkar ini akan diteruskan oleh para santri dan pondok pesantren Nur Rahman ini insyaallah. Allahu Akbar. Siap jaga Purwakarta, siap jaga Jawa Barat, siap jaga Indonesia. Takbir. Masya Allah, saya pula yang kaget mendengar. Salatullah, salamullah. Saya nggak tahu ini sampai mana, jadi tolong hidupkan senternya. Yang nggak bawa senter, dalam handphonenya ada senter. Kalau dicari di handphonenya nggak ada senter, berarti udah kejual, udah laku. Angkat ke atas. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih. Untung dihidupkan senter. Kalau nggak hidup, nggak tahu saya di atas itu masih ada juga manusia. Itu ada di atas umat Nabi Muhammad SAW. Saya sangka pohon kayu itu tadi. Luar biasa. Allahu Akbar. Malam ini nampaknya Abdul Somad ceramah, kelihatannya tausiah, tapi sebenarnya ceramahnya lebih ke dalam. Hai Abdul Somad, sudahkah kau siapkan anakmu seperti Kiai Asep menyiapkan anaknya? Hai Abdul Somad, sudahkah kau siapkan pondokmu seperti Kiai Asep Jamaluddin menyiapkan pondoknya? Hai Abdul Somad, sudahkah kau bacakan kitab seperti Kiai Asep Jamaluddin membacakan kitab kepada santrinya? Hai Abdul Somad, sudahkah kau melaksanakan nahi mungkar? Mungkin di atas mimbar kau seperti singa, tapi berhadapan dengan preman kau jadi kucing Cina. Saya tidak sedang menceramahi Bapak Ibu, saya sedang mengambil pelajaran dari Kiai Haji Asep Jamaluddin. Nama adalah doa. Ini ada orang sekarang nama, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama adalah doa, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama, kasihlah nama anak-anak kita nama yang baik. Kalau mau kasih nama, nama adalah doa. Dari namanya inilah namanya akan dikenang. Murid-muridnya akan membacakan Al-Fatihah. Wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka mampu membacakan sekhatam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas,
kullahu, semuanya. Fahuwa hasanun, the best, mantap, paling bagus. Bahasa Sundanya bagus tuh apa ya? Iyalah pokoknya gitu. Sae. Halus. Bagaimana kalau dikhatamkan Al-Quran? Saya tidak sanggup menghatamkan Al-Quran, Ustaz Somad. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Kenapa baca Yasin? Yasin hatinya Al-Quran. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi akan milikmu selamanya. Itu makanya sebagian para qori, para hufaz menghafal surat Yasin dulu sebelum menghafal surat yang lain. Abdul Somad tidak mengajak jamaah membacakan Yasin karena tadi sudah baca Yasin. Sesingkat-singkatnya, seringkas-ringkasnya, Ummul Quran Al-Fatihah sudah dibacakan Abdul Somad di awal tadi. Kalau Abdul Somad yang meninggal, Bapak Ibu mau bacakan Al-Fatihah? Semangat semua. Saya nggak minta apa-apa dari Bapak Ibu semuanya. Saya nggak minta supaya saya dicoblos, nama saya nggak ada nanti di tiang listrik dan pohon kelapa. Saya cuma mau didoakan saja supaya mati husnul khotimah. Kalau bisa habiskanlah jadwal ini dulu. Saya ke Jawa Barat ini setahun sekali. Sekali datang 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin saya pulang, nggak boleh lewat. Kalau lebih dari 4 hari, nanti disangka sudah buka cabang di Jawa Barat. Sineng teh. Jadi saya kemari ke Jawa Barat, jangan nanti ada yang nanya, apa nih Ustaz Somad? Nanti disalahkan sama Kiai. Kalau Kiai Fikri yang ngundang, Ustaz Somad mau. Yang ngundang saya ini Kiai Fikri, melanjutkan dari Pangersa Kiai Haji Abah Asep Jamaluddin. Beliau ingin Ustaz Somad mesti datang kemari, tapi saya datang kemari, beliau sudah. Beliau tetap ada, cuman kita tidak bisa melihatnya, tapi beliau melihat kita dari alam barzah. Wa qul i'malu, beramallah kau. Lalu siapa yang melihat? Fasayarallah, Allah melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Wal mu'minun, orang beriman melihat. Orang beriman yang mana? Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, orang beriman yang melihat, orang tua melihat amal anaknya dari alam barzah. Maka Kiai Haji Asep Jamaluddin melihat amal anaknya, amal santrinya, dan amal malam ini. Beliau tersenyum melihat amal kebaikan kita malam ini. Mudah-mudahan kita pun juga nanti ketika mati menghadap Allah dari alam barzah, kita melihat amal anak-anak kita baik semua. Jangan sampai setelah kita meninggal, kita nanya ke tetangga sebelah, kamu ngelihat amal anakmu hari ini? Alhamdulillah. Anakmu ngapain? Pagi baca kitab, sore ngapain? Ngulang hafalan Quran, malamnya ngapain? Nahi mungkar. Anakmu pagi narkoba, siang sabu-sabu, malam ganja, subuh sakau. Ya Allah, jagalah anak-anak muda di Purwakarta ini ya Allah. Saya selalu mohon maaf ya, mohon maaf, selalu hampir salah ngomong, mau Purwokerto ya, padahal jauh bedanya kan. Tolong ingatkan saya kalau salah ngomong ya. Ini adalah Purwakarta. Ingat nama awal Abdul Somad. Purwakarta Abdul Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini rumput apa karpet? Luar biasa. Ini panitia persiapan santri-santri yang luar biasa. Bisa mereka menyulap sawah jadi taman. Ini kan Ustaz kok tahu?
Saya tadi sampai kemari sebelum azan maghrib. Tuh kamar saya. Saya buka jendela, ternyata sawah. Dan di atas ini insya Allah akan didirikan masjid. Mana kotak-kotak sodakoh tadi? Isi kotak itu akan dibelikan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, kosen, pintu AC, toilet. Itulah yang akan menjadi amal bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu yang nggak bawa uang, silakan masukkan cincin, gelang, rantai, gelang kaki, gigi palsu yang terbuat dari emas. Siap? Bapak-bapak nggak perlu dikasih kotak karena uangnya istrinya semua yang megang. Tadi pas mau berangkat kata istrinya, "Papa, ini 2.000 untuk parkir, 2.000 untuk kencing." Mohon maaf keceplosan, kurang adab sama Habib dengan para ulama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah ada yang ngisi kotak. Apa kata malaikat mendoakan yang udah ngisi kotak? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang sedekah berilah dia ganti ya Allah. Ada yang pura-pura khusyuk biar supaya kotaknya lewat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang gak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Saya nggak ada nakut-nakuti, saya cuma cerita hadisnya aja. Hadisnya sahih, ada dalam kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Asalnya dari Bukhara. Orang Bukhara disebut Bukhari, orang Makkah disebut Al-Makki, orang Madinah disebut Al-Madani, orang Purwakarta Al-Purwakartawi. Saudaraku, dari Purwakarta ini lahir ulama-ulama yang luar biasa, mujahid fisabilillah, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana mereka dididik? Dari atas tanah ini didirikan masjid insyaallah. Amin. Musola sudah ada, tapi nggak mungkin santri cuma belajar di musola, maka disinilah dirikan masjid. Tolong kotaknya naikkan ke atas, ini banyak ikan-ikan paus di atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin. Untuk yang sekarang nggak perlu keluar senter lagi, yang sekarang ini keluar duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Rasul memerintahkan kita bersodakoh. Solawat iya juga, mulutnya bersolawat, tangannya bersodakoh. Terus ditanya bersodakoh, betul, mulutnya bersolawat, bersodakoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalau kita mati menghadap Allah, apakah rumah yang kita bangun akan kita bawa mati? Tinggal mobil ditarik dialer, baru bayar DP, baru iuran kredit 3 bulan. Apakah istri dibawa mati? Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Ibu ikut apa enggak? Jelas Pak. Masjid yang ada di pesantren Nur Rahman Al-Burhani sampai hari kiamat, anak-anak akan tetap baca kitab, menghafal Quran di sini. Inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Betul? Saya sudah sampaikan hadisnya, saya sudah sampaikan sholawatnya, saya sudah tanyakan buktinya. Yang mau bangun masjid silakan, yang nggak mau bangun masjid semua akan mati menghadap Allah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Tapi insya Allah orang Purwakarta yang hadir malam ini semuanya meninggalkan amal jariah, insya Allah. Amin. Di tanah ini orang akan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, doa, tahajud, witir, isyraq, awabin, qabliyah, ba'diyah. Di tanah ini anak-anak akan menghafal Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Dari tanah ini mereka akan menghatamkan Al-Quran, wisuda Al-Quran. Dari tanah ini mereka baca kitab. Dari tanah inilah sumber lahirnya para alim, para ulama, para penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Orang ganteng mati, yang nggak ganteng setengah mati. Ustaz, astagfirullah. Semua kita akan menghadap Allah. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ada 3. Yang pertama maluhu, hartanya, harta akan datang mengiring. Yang kedua ahluhu, anak, menantu, istri, kawan, jamaah, semuanya akan mengiring. Yarji'usnan, yang 2 ini semua akan pulang ke rumah. Hartanya pulang, istrinya, suaminya. Katanya si hidup semati, aku hidup kau mati. Hartanya gono gini, aku begono kau begini. Yang kekal abadi hanyalah sodakoh. Aduh, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita selama ini salah, banyak dosa, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita malam ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Allahu la ilaha illa wa la ilaha qayyum la ta'udhu sinatu wa la na'um. Itu kenapa ada mata merah 2 di atas? Oh, drone, saya sangka jin. Itu kamera drone. Oh, mati dia, dibacakan ayat kursi, mati. Drone sedang mengambil gambar kita semua. Begitulah malaikat mengambil gambar kita. Malaikat yang jaga malam ini besok habis sholat subuh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bukan tidak tahu, Allah maha tahu. Tapi Allah mau kasih tahu kepada orang yang tidak tahu. Malaikat yang selama ini tidak tahu dikasih tahu sama Allah. Wahai malaikat, apa yang mereka lakukan di Purwakarta tadi malam? Mereka berkumpul, ya Allah, ramai, penuh. Apa yang mereka lakukan? Mereka nonton sepak bola. Malam ini mereka hadir hanya sekedar memperingati
salah satu seorang hambamu ya Allah yang hidupnya digunakan untuk menolong agama Allah. Hai Abdul Somad, kalau kau ragu bahwa kalau kau nanti meninggal akan diingat orang, ini buktinya malam ini. Makin terang lampunya. Tadi dibacakan ayat kursi, makin terang. Lambaikan tangan semua ke atas. Ya, agak-agak setengah jam lah. Nah, cukup 30 detik untuk TikTok. Apa ini? Masa ngaji di share, ngaji kok diposting di FB, ngaji kok diupload di YouTube, ngaji kenapa dimasukkan ke TikTok? Yang minum khamar bangga dengan khamarnya, yang pacaran bangga dengan pacarannya, yang berzina bangga dengan zinanya, yang musyrik bangga dengan musyriknya. Kenapa anak pesantren tidak bangga dengan tablik akbarnya? Santri-santri dari Nur Rahman Al-Burhani buat video pendek tentang ayat Quran, bacakan ayat Quran. Tadi pagi saya di WA, Ustaz Somad katanya baca Shadaqallahul Azim setelah baca ayat Quran itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya kan udah jelaskan masalah bid'ah dalam buku 37 masalah populer, udah saya bahas di YouTube, sudah bahas. Ustaz bahasnya kepanjangan, saking panjangnya kami nggak ingat. Jadi mau apa? Mau jawabannya yang pendek aja. Oke, jawabannya pendek. Surat Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah. Udah jawabannya, ya udah itu aja. Qul sadaqallah, ucapkanlah sadaqallah. Ayat yang lain, wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Maka kita katakan selesai baca Quran Shadaqallahul Azim. Kalian bisa buat video pendek. Hai guys, selesai baca ayat Quran, maka ucapkanlah qul sadaqallah wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Shadaqallahul Azim, bukan bid'ah, sunnah. Bacalah untuk mengatakan, membuktikan bahwa firman Allah ini benar. La ya'tihul batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, dalam, luar. Tanzilal azizir rahim, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah buat video panjang-panjang. Kenapa? Orang sekarang bosan nonton panjang-panjang, paketnya habis. Jamaah Purwakarta malam ini hadir. Kami udah sering dengar ceramah Ustaz Somad. Malam ini kami cuma mau lihat mana orang yang menghabiskan paket kami 2 giga itu. Buat video pendek, upload. Ustaz, saya mau hadis Pak Ustaz. Ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Saya Pak Ustadz bingung, mau ayat nggak bisa, mau hadis nggak bisa. Kamu bicara hukum fikih saja. Hukum fikih tentang apa Ustadz? Hukum fikih tentang kurban. Menurut mazhab Hanafi wajib. Kenapa kurban itu wajib? Karena kata Nabi, man wajada sa'atan, siapa yang punya rezeki walam yudhi, nggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Menurut ilmu usul fikih, kalau di dalamnya ada wa'id, ancaman, berarti lil wujub, berarti kurban itu wajib. Tapi yang pelit, yang bakhil, yang medit, jangan sakit jantung dulu. Karena menurut mazhab Syafi'i, berkurban itu sunnat muakkad. Cukup 1 menit. Saya Pak Ustadz pikir nggak tertarik. Hadis juga kurang menarik. Tafsir juga kurang. Jadi kamu buat video apa? Saya mau buat video ini aja Pak Ustadz. Mana videonya? Ini. Apa videonya? Nah, mantap. Bisa dipakai untuk ruqyah.
biar supaya jinnya roja ayar rujuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan diam melihat kebatilan, karena sekarang antara yang batil dan betul, yang betul dan batil tipis. Saking banyaknya orang batil, LGBT ngomong pejuang hak perempuan, padahal sebetulnya menjual harkat martabat perempuan, ngomong orang yang liberal, sekuler, komunis, ateis, agnostik, ngomong orang yang mengatakan pengikut Nabi Muhammad diam. Apa kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, dia adalah setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Maka mesti bicara, speak up, bicara. Tapi katanya nggak boleh banyak bicara, Pak Ustadz. Yang nggak boleh bicara itu tukang bangunan, nggak boleh banyak bicara. Makanya ibu kalau lagi betulin rehab rumah, ada tukang, itu nggak boleh diajak bicara, nanti batunya nggak jadi. Tapi anggota parlemen mesti bicara, kepala daerah mesti bicara, habaib dan ustadz mesti bicara. Ustadz Abdul Somad memang saya diundang untuk bicara. Saudara yang dimuliakan Allah, berapa lama Ustadz bicara? 60 menit sesuai kode etik 600 ml. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dari tadi air hujan ini mau tumpah, tapi karena ada doa para habaib, para ulama, orang-orang soleh, tertahan rahmat Allah. Nanti tunggu habis 60 menit baru hujan ini turun. Makanya yang haus nggak usah cemas, tinggal buka aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, haul sudah. Yang kedua, wisuda tahfiz ketiga bil ghaib. Bil ghaib berarti dengan makhluk gaib, Pak Ustaz. Bil ghaib enggak nengok Quran, Qurannya ghaib, Qurannya enggak ada di depan, Quran di kepalanya. Jadi kalau ada yang khawatir bagaimana nanti kalau Quran ini terbakar, kalau Quran ini hilang, kalau perpustakaan semua percetakan merusak Al-Quran, seandainya semua Quran rusak di dunia, maka datanglah ke pesantren Nur Rahman Al-Burhani, karena di sini masih ada Quran yang tertulis di dalam kepala santri-santrinya. Allahu Akbar. Wisuda angkatan yang ketiga. Abdul Somad tidak pernah mengajar mereka baca Quran. Abdul Somad tidak pernah mengajar mereka tahfiz Quran. Tapi di hari wisudanya, Abdul Somad didatangkan sebagai penghormatan. Abdul Somad tidak pernah bangun masjid, tapi di hari masjid dilaksanakan sholat, Abdul Somad didatangkan. Nanti setelah masjidnya siap, Abdul Somad nggak ikut peletakan batu pertama, Abdul Somad nggak ikut acara membangunnya. Begitu masjidnya siap, datang kiai nelpon, assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam, kami mau meresmikan masjid di pesantren Nur Rahman Al-Burhani. Oke, I'm coming. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Setelah Ustadz Tablik Akbar di Purwakarta di pesantren Nur Rahman Al-Burhani kemarin, di tempat Ustadz Tablik Akbar berdatangan jamaah. Ada yang nanya mana lokasinya, berapa sak semen, berapa besi, berapa batu bata. Mereka membantu, enggak nanya aja semua. Gua nanya habis nanya-nanya, foto-foto habis itu pulang. Insya Allah kita tidak mau apa-apa dari saudara-saudara kita ini. Kita cuma tidak ingin mereka hanya sekedar punya uang, duitnya pernah transit di nomor rekening, tapi kemudian mati. Sampai sekarang belum ada orang mati bawa kartu kredit. Nggak tahu di Purwakarta. Di kampung saya belum pernah saya lihat orang meninggal pakai kain kafan ada kantongnya. Maka bersedekahlah selagi hidup di dunia. Kenapa? Karena kalau sudah mati, kain kafan nggak ada kantongnya dan nggak perlu bawa dompet. Yang perlu dibawa hanyalah amal sodako.
Orang meninggal ketika ditanya Allah Ta'ala, hai orang yang mati, ya mau hidup lagi? Menjawab ternyata orang meninggal, laula akhartani ila ajalin qarib. Saya tahu kalian mengungkapkan itu dengan penuh keterpaksaan. Ya Allah, beri aku hidup walaupun sejenak, semenit, sedetik saja. Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa? Apa kata mereka menjawab? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan ingin menjadi orang soleh. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kaya, punya jabatan, kekuasaan, harta benda, setelah mati barulah dia sadar bahwa hidup hanya mimpi. Hidup ini mimpi, beb. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi penguasa, ada yang mimpi jadi orang terkenal, sampai pada akhirnya semua akan mati, masuk ke liang lahat, ditinggal sendirian, dan akan dimakan cacing gila. Habis semuanya. Mana jabatan, mana harkat, martabat, kehormatan, kemuliaan. Gambar yang paling besar dibuat gambar Ustadz Somad, kalah gambar Ibu Bupati. Bukan salah saya, Bu, salah panitia. Tapi pada akhirnya gambar yang paling besar pun juga akan menghadap Allah. Yang akan dikenang hanyalah amal kebaikan-kebaikan. Saya nggak penghafal Quran, saya nggak ustad, saya nggak ustazah, saya bukan kiai, saya bukan habib. Kau akan tetap dapat amal jariah selama kau bantu pembangunan masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga, insyaallah. Amin. Amin. Botak tadi mana kok hilang? Aman Pak Ustadz, Purwakarta ini negerinya aman, betul? Ya Allah, jadikan Purwakarta ini aman, damai, tentram, baldatun, thayyibatun, warabbun. Kenapa aman? Karena masih banyak para habaib dan ulama. Kenapa aman? Karena pemimpin masih suka dengan tablik akbar. Kenapa aman? Karena masih banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren. Siap masukkan anak ke pesantren? Pak Kiai, ini kalau di Nur Rahman Al-Burhani ini anak-anak sekolah punya ijazah nggak? Punya Pak Ustadz. Ijazahnya apa? Sanawiyah Aliyah, diakui Kementerian Agama. Baca kitab, memang baca kitab. Berapa tahun? 7 tahun. Hafal Qurannya? Ada hafal Qurannya. Karena di beberapa tempat hafal Quran nggak bisa baca kitab. Hebat baca kitab, nggak hafal Quran. Yang lebih parah lagi, nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca kitab. Hidup tapi punya harta, tolong dengan hartanya. Punya kuasa, tolong dengan kekuasaannya. Punya nyawa, tolong dengan nyawanya. Insya Allah, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu, insya Allah. Amin. Ini semua yang hadir ini menolong agama Allah dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang dengan baca kitab, dengan baca kitabnya menolong agama Allah. Ada yang hafal Quran, dengan hafalan Qurannya menolong agama Allah. Yang punya kekuasaan, dengan kekuasaannya menolong agama Allah. Tadi Ibu Bupati mengatakan, kekuasaan saya tinggal menghitung hari Pak Ustadz. Mudah-mudahan segala niat baik, cita-cita disampaikan Allah selama dipakai untuk menolong agama Allah, insya Allah. Seandainya engkau punya doa yang makbul, doanya cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau ibu minta suami yang soleh, ya Allah berikanlah aku suami yang soleh. Ibu mau suami itu dibagi ke orang lain? Lihatlah Pak, jangan minta. Kenapa? Karena belum tentu mau dibagi kepada orang lain.
Tapi kalau doamu cuma satu, mintalah pemimpin yang adil. Kalau Purwakarta diberikan pemimpin yang adil, cinta ke pesantren, cinta ke ulama, satu Purwakarta akan mendapatkan rahmatnya insyaallah. Amin. Allahumma arzuqna imaman adilah. Berikanlah Purwakarta pemimpin yang adil, yang amanah, yang cinta kepada para habaib dan ulama, yang menolong pondok pesantren dengan kekuasaannya, dengan ujung jarinya, dengan ujung tinta yang ada di ujung jarinya, ya Allah. Amin. Allahu Akbar. Selalu ada takbir susunan luar biasa, seperti udah disetting dari awal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, takbir itu gunanya untuk apa? Ngusir setan. Jadi kalau ada kawan sebelah yang ngantuk, gitu caranya. Allahu Akbar. Wow. Sholat Jumat juga gitu. Saya kalau sholat Jumat itu berapi-api. Ketika kita mengangkat tangan kita, hidup kita berat, ujian hidup kita berat, musuh-musuh kita besar, hutang kita besar, ada yang maha besar. Saya lihat mana yang ngantuk. Allahu Akbar. Itu kalau kau sangka hidup ini besar, masalahmu besar, hutangmu besar, musuhmu besar, mengadulah kepada yang maha besar. Mana yang ngantuk? Allahu Akbar. Makanya azan itu dengan suara menggelegar karena mengusir setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ada azan suara slow? Allahu Akbar. Betul-betul batu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama haul, yang kedua wisuda, yang terakhir yang ketiga reuni alumni pondok pesantren. Pondok pesantren punya alumni bertemu bertatap muka, bukan menunjukkan egonya, saya sudah hebat, saya sudah bangun ini. Yang kita tunjukkan adalah kita sudah mengajak orang ke jalan Allah, bukan jalan Sudirman. Siap mengajak umat ini ke jalan Allah, siap menjaga persatuan. Indonesia didirikan oleh para pejuang yang memperjuangkan negeri ini atas nama Allah. Mereka berteriak Allahu Akbar untuk mengusir penjajah hingga penjajah lari morat-marit. Maka kita berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, satu ketuhanan. Tuhan yang mana? Baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah. Jelas? Hari Pahlawan. Kapan Hari Pahlawan? Hari Pahlawan 10 November. Tapi 10 November itu orang berani meninggalkan hartanya, meninggalkan kebunnya, nyawanya melayang. Karena ulama memesankannya, kalau kau mati kau akan mati syahid. Kalau mati syahid nyawamu melayang, tapi kau merasa hanya seperti cubitan lembut di atas kulit. Kau tidak akan kena azab kubur. Selama ini kau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Kalau kau mati syahid kau tak merasakan azab kubur, dan sampai di akhirat kau tidak dihisab, kau langsung masuk surga. Itulah yang membuat mereka berteriak Allah Akbar. Akhirnya Indonesia merdeka 17 Agustus 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Maka 17 Agustus diperingati dengan takbir. Kenapa? Karena takbir itulah yang membuat mereka tidak takut pada kematian. Bertakbir mereka mengusir Belanda. Allahu Akbar. Pulang Belanda ke Amsterdam. Datang Jepang, bertakbir lagi mereka. Allahu Akbar.
ontang panteng Jepang pulang ke kemana, ke Tokyo, itu ke kampungnya masing-masing. Datang komunis, berteriak lagi mereka, Allahu Akbar. Habis, Belanda pulang, Jepang pulang, komunis bubar. Akhirnya kita berdiri sebagai bangsa yang merdeka, berkedaulatan, berharkat martabat, merah darah kita, putih tulang kita. Kita tetap cinta negara kesatuan Republik. Ini santri besti. Jangan sangka kalau udah di pesantren anti NKRI, anti kebangsaan. Kalau dia kebangsaan anti agama, dibentur-benturkan. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu domba itu cuma domba, dan domba akan disembelih hari raya 2.300.000. Harga sudah naik sekarang. Jadi kalau ada yang suka diadu domba, maka diikat kakinya, nanti kita potong tanggal 10 Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang motong takbir, yang dipotong takbir. Mana bisa kalau kambing dikasih makan rumput 2 tahun bisa disembelih, tapi kalau manusia tidak bisa. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka lebih hina daripada binatang. Maka kalau mau anak cucu kita selamat dari adu domba, insya Allah solusinya tinggal satu, pondok pesantren. Saya nggak maulah anak saya di pesantren nanti kurus seperti Ustaz Somad. Saya kurus bukan karena di pesantren. Saya andai nggak masuk pesantren memang sudah begini. Ini takdir saya. Ustaz Said Joban tamat pesantren, tamat Al-Azhar Kairo, 25 orang saudara-saudara saya alumni Al-Azhar Kairo ada di Purwakarta. Tadi ketemu sebagiannya, gemuk-gemuk, sehat-sehat, nggak ada kekurangan satu apapun. Para habaib kita tamat pesantren, para pangersa, para ajengan, para ulama kita tamat pesantren. Hidup mereka, kenapa takut mati? Kenapa takut anaknya sekolah di pesantren? Siap memasukkan anak ke pesantren? Awas kalau enggak. Siapa yang sanggup mengawal anaknya dari mulai bangun pagi sampai tidur malam? Angkat tangan. Enggak ada. Bapaknya pagi sibuk cari nafkah, ibunya wanita karir, anaknya enggak tahu. Maka yang siap menjaga anak kita dari mulai buka mata sampai tutup mata, hafalan Qur'annya, baca kitabnya, hanya pondok pesantren. Maka bersyukurlah jadi masyarakat Purwakarta, karena masih dikawal oleh para habaib dan alim ulama. Maka tinggal masukkan anaknya, daftarkan segera anak Anda ke pesantren Nur Rahman Al-Burhani sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ustadz, pesantren kami nanti kirimkan, kami buatkan videonya, nanti diupload ke Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 3 acara kita, haul sudah, wisuda sudah, pertemuan alumni sudah, ketemu alumni, ketawa nostalgia masa di pesantren. Perlu juga dibahas mau dibawa kemana hubungan kita ini. Jangan hanya sekedar kumpul-kumpul aja. Si Anu kemana? Si Anu kemana? Kalau sudah 10 tahun tamat, kalau tamat pesantren umur 20, berarti 10 tahun nggak ketemu. Umur 30, saat 30 nanya, tinggal di mana? Udah nikah atau belum? Anaknya berapa? 20 tahun nggak ketemu. Pertanyaannya, sakit apa? Sakit pinggang, diabetes, asam urat, asam lambung, asam pedas. 40 tahun nggak ketemu. Pertanyaannya, udah nggak kuat lagi, mulai berbisik, pakai pampers merek apa? Kita semua akan menghadap Allah. Yang muda belia jangan bangga, yang tua jangan putus asa, yang muda jangan angkuh dan sombong,
yang tua berbagi pengalaman, kakak kelas senior, adik kelas junior, bersama-sama membangun Purwakarta, membangun pesantren kita, membangun negeri kita. Maka insya Allah kita tidak akan dijajah bangsa lain selama kita tetap berpegang kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara, intamasaktum bihima, kalau kamu pegang lan tadillu abada, kamu tak akan sesat. Kitab Allah Al-Quran, wa itrata ahli baiti, ahli baitku, zuriatku, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ada keturunan Rasulullah SAW di Purwakarta. Ada Naqabat, ada Rabithah Alawiyah, ada keturunan Sayyidina Al-Husain punya anak, itulah dia Sayyidina Muhammad SAW punya anak, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra punya anak, Sayyidina Al-Husain punya anak, Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak, Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak, Sayyidina Ja'far Sadiq punya anak, Sayyidina Ali Al-Ghuraidi punya anak, Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak, Sayyidina Isa Ar-Rumi punya anak, Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, muhajir pindah dia ke Tarim Hadramaut Yaman, punya anak, itulah dia Ubaidillah punya anak, itulah dia Alawi, maka disebut dengan Ba'alawi, keturunan masyhur. Ulama Al-Azhar mengakui, lihat ceramah-ceramah tausiah Syekh Usamah Al-Azhari. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengakui, tiba-tiba diketemukan buku belakangan yang buku itu tidak pernah diceritakan oleh para ulama, yang dinisbatkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi tahun 606 Hijrah, yang menulis kitab Mafatih Al-Ghaib, Tafsir Al-Kabir, yang ulama tak pernah tahu, dan kitab itu ditahqiq oleh orang Syiah, dan orang Syiah itu sendiri pun bingung dengan kitab itu. Mudah-mudahan kita tidak termakan dengan isu, karena kita masih makan, alhamdulillah masih makan nasi. Bagian jamaah udah nggak makan nasi lagi, makan apa? Makan malam, makan pagi, makan siang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi katanya dalam hadis kitab Allah wa sunnati, yang kitab Allah wa sunnati ada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim dan kitab Muwatta Imam Malik bin Anas. Yang itrata ahli baiti ada di dalam Sahih Muslim, tidak ada benturan. Yang kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah Rasulullah, yang ahla baiti, karena yang melaksanakan sunnah Rasulullah adalah para habaib, zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau kita cinta sama orang, kita panggil ya habibi. Kalau perempuan, ya habibati. Kita pencinta para zuriat Nabi, maka kita panggil mereka habib. Kalau satu orang habib, kalau dua orang habiban, ahbab jamak, habaib jamak, maka mereka awalnya adalah Sayyidi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dialah orang pertama yang dipanggil sebagai Al-Habib. Maka sejak itu sampailah hari ini keturunan Sayyidina Al-Husain, keturunan Sayyidina Ba'alawi dipanggil dengan Sayyidi Al-Habib. Mudah-mudahan kita bersama dengan mereka di majlis yang baik ini, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saudara-saudara kita di tanah suci tak lama lagi akan melaksanakan wukuf. Kita doakan, kita yang di sini belum mampu melaksanakan, maka jangan tinggalkan puasa Arafah. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, ada rezeki, kita pun bisa ke Baitullah insyaallah, amin. Sudah jam 9:30 lewat 10. Tadi saya mulai jam 8:30, berarti saya sudah tausiah 70 menit. Walaupun saya baru melihat jam sekarang, tapi saya sudah tahu dari rasa kesemutan kaki saya. Ternyata udah habis lewat korupsi 10 menit.
jamaah diam aja. Padahal Ustadz Somad 60 menit, lewat 10 menit mereka ketawa aja. Kapan dia ngeliat jam, kapan dia kakinya sakit. Ini semua mudah-mudahan karena kecintaan kita, insyaallah. Almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan dia di surga Jannatul Firdaus. Itu biasanya kalau ada suara begitu, 3 kemungkinan. Pertama, pejabat lewat. Yang kedua, orang meninggal. Yang ketiga, Ustadz Somad. Kalau dia pejabat, kita doakan dia adil dan amanah. Kalau orang meninggal, kita doakan diampunkan segala dosa-dosanya. Kalau Ustadz Somad, kita doakan supaya dia mati husnul khatimah. Makin kuat yang nomor 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini selama dalam perjalanan dari depan kemari, kanan kiri itu banyak sekali pedagang-pedagang. Tolong nanti pas lalu pulang dibeli barang-barangnya. Gerakan belanja ke warung tetangga. Mereka jualan bukan mau cari kaya, mereka dagang untuk cari makan. Makalah belanja kepada orang yang cari makan. Setuju? Saya nggak ada hubungan dengan mereka, dan kami belum bicara berapa persen untuk saya. Ini hanya semangat untuk menghidupkan ekonomi umat. Setiap ada tablik akbar Ustadz Somad, maka pasti hidup UMKM. Orang jualan balon-balon laku karena anak-anak nangis disumbat balon, diam. Nangis lagi, kasih es krim, diam. Emaknya nangis, kasih lagi telur gulung, kasih lagi bakso, kasih lagi macam-macam. Akhirnya hidup ekonomi bangkit semuanya, insyaallah. Inilah yang dapat Abdul Somad sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Banyak tutur kata tidak berkenan di hati. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Puncak dari awal bukan tablik akbarnya, puncak dari pengajian bukan tausiahnya, puncaknya adalah doa. Maka tenang, khusyuk, aminkan. Adapun saudara kita yang berdiri, mereka memang mengawal, yang lain nggak usah ikut ngawal semuanya. Mari kita aminkan doa Habib, guru kita, zuriat Rasulullah, mengalir darah Nabi SAW dalam tubuh mereka. Kita muliakan karena nasab dan ilmunya, karena akhlaknya, karena kemuliaan budi pekertinya. Maka puncak haul malam ini, puncak wisuda tahfiz, puncak pertemuan reuni, kita mengaminkan doa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.